Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan memberitakan kabar keselamatan. Saudara yang kekasih, sebelum saya memberitakan kabar keselamatan, saya akan berbicara dulu di dalam Matius 21 ayat 43. Ya, sebelum saya memberitakan kabar keselamatan, kita baca dulu di dalam Matius 21 ayat 43. Saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Ini adalah peringatan bagi semua orang Kristen. Peringatan bagi semua pendeta. Peringatan kepada semua hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang senior dan hamba Tuhan yang baru jadi hamba Tuhan. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Ya. Ini yang katakan siapa? Yesus. Yesus mengatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Nih, ayat ini sangat penting untuk kita teliti. Ayat ini sangat penting untuk kita buka. Apa sih, kenapa Tuhan bisa mengatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain? Ada api, ada asap. Perkataan Yesus akan mengambil kerajaan yang Allah yang sudah kita dapat, pasti ada sebab. Nah, sebab ini yang ingin saya kupas. Ini penting saudara yang kekasih. Jadi kalau kita lihat ayat ini, tidak semua orang Kristen mati masuk surga. Tidak semua hamba Tuhan mati masuk surga. Ini ayat firman Tuhan loh saudara yang kekasih. Gak main-main yang katakan yang punya surga. Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Ini harus kita teliti. Supaya kita jangan terjebak dengan hidup kita ini jangan sampai sia-sia. Surga yang sudah kita dapat bisa diambil kembali itu gimana ya saudara yang kekasih? Nyesel saudara. Kalau saudara dikasih rumah yang 100 miliar. Saudara dikasih rumah seharga 100 miliar. Lalu rumah itu diambil kembali sama yang punya rumah, gimana perasaannya? Nyesel nggak? Nyesel saudara yang kekasih. Jadi ini peringatan bagi semua orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai surga yang saudara sudah dapat diambil kembali sama Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, di akhir zaman ini, saudara perhatikan di YouTube saudara yang kekasih, hamba Tuhan saling berantem. Pendeta senior sama pendeta senior berantem. Kubu A dan kubu B berantem. Kalau hamba Tuhan kerjanya berantem, maka yang tepuk tangan adalah iblis. Sehingga dia lupa apa tugas dia menjadi hamba Tuhan. Kalau saya perhatikan di akhir zaman ini, saya kasihan sama jemaat-jemaat. Pendeta saling berantem. Sehingga tidak mengurusi jemaatnya mau dibawa kemana. Dia nggak tahu ayat ini. Matius 21 ayat 43. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Ini sangat penting saudara kekasih. Lebih penting ini daripada kita berantem di YouTube. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan ingin memberitakan kabar keselamatan yang benar-benar meluruskan yang salah. Jangan berantem lagi sebagai hamba Tuhan. Amin. Kalau saudara berantem, yang tepuk tangan iblis saudara yang kekasih. Musuh kita itu iblis. Jadi kita harus saling mendukung kebenaran firman Tuhan.
Fokus dengan keselamatan yang sudah kita dapat. Itu adalah tugas seorang hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan ingin meluruskan kembali bahwa tugas saudara sebagai hamba Tuhan memberitakan kabar keselamatan, bukan berantem. Amin. Malu sebagai hamba Tuhan senior berantem. Saya hamba Tuhan yang gak terkenal, masih kacang-kacang. Ngelihat di YouTube, kasihan jemaatnya, energinya habis untuk berantem. Padahal tugas mereka memberitakan kabar keselamatan. Ini yang membuat Tuhan katakan, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Kenapa bisa begitu? Tuhan suruh memberitakan kabar keselamatan, ini malah berantem. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Saya nggak salahkan firman Tuhan. Yang saya salahkan hamba Tuhan yang tukang berantem. Ya, mungkin nggak ada kerjaan lagi, mungkin udah bosan memberitakan Injil, sehingga ada kesempatan berantem. Saudara yang kekasih, kalau saudara masuk neraka, ya, orang Kristen masuk neraka atau pendeta masuk neraka, itu Tuhan nggak rugi. Saya ngomong agak kasar ini, saudara yang kekasih. Ya, kalau saudara orang Kristen atau hamba Tuhan, kalau mati masuk neraka, Tuhan gak rugi. Yang rugi saudara yang masuk neraka. Betul nggak, saudara yang kekasih? Ikan saudara kan mau masuk surga kan? Ternyata gak masuk surga, masuk ke neraka. Rugi nggak? Rugi. Tuhan gak rugi. Ini harus menjadi pikiran kita. Tuhan gak pernah rugi kalau saudara masuk neraka. Yang rugi saudara sendiri. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Kalau saudara baca di dalam Roma 3 ayat yang ke-10, di situ sangat jelas dikatakan sebenarnya manusia itu tidak bisa masuk surga. Nah, Roma 3 ayat yang ke-10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya Tuhan. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, nggak bisa saudara yang masuk surga. Karena persyaratan untuk masuk surga itu adalah orang yang nggak berdosa. Sedangkan kita berdosa. Semua manusia berdosa. Siapa sih yang gak berdosa? Yang nama manusia itu pasti dosa. Salah di mata Tuhan. Mungkin di mata teman-teman kita nggak ada dosa. Tapi di mata Tuhan semua manusia berdosa. Sebenarnya kita nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena kita berdosa. Bagaimana caranya kita bisa masuk surga? Dosanya harus dihapus dulu, baru bisa masuk surga. Betul gak saudara yang kekasih? Persyaratan untuk masuk surga adalah orang yang gak ada dosa. Nah, sedangkan di ayat ini semua orang berdosa. Gimana caranya kita ini bisa masuk surga padahal kita berdosa? Satu-satu jalan untuk kita masuk surga, dosa kita harus dihapus. Yang jadi masalah ini siapa yang bisa menghapus dosa kita? Gak ada. Sekalipun malaikat gak bisa menghapus dosa kita. Apalagi kita sendiri sok baik, gak bisa. Dosa kita gak bisa dihapus. Hanya satu orang yang bisa menghapus dosa kita, yaitu Yesus. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 1 ayat 29, di situ dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Inilah cara satu-satunya untuk masuk surga, yaitu dosa kita dihapus oleh anak domba Allah. Ya, sangat jelas saudara yang kekasih. Kalau saudara ingin masuk surga, dosa saudara harus dihapus. Siapa yang bisa menghapus dosa kita? Yaitu Yesus. Bagaimana caranya kita bisa dihapus dosanya? Dengan cara kita percaya Yesus sebagai Tuhan.
Apa betul ada bukti orang yang percaya Yesus dosanya diampuni dan masuk surga? Ada. Di dalam Lukas 23 ayat 43 di situ dikatakan, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang jahat percaya Yesus sebagai Tuhan. Sehingga pada waktu dia mati, dosanya dihapus dan dia masuk surga. Jadi untuk persyaratan untuk supaya dosa kita dihapus oleh Yesus, hanya cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dosa saudara akan dihapus. Simple. Kalau saudara tahu caranya masuk surga, itu gampang. Percaya Yesus sebagai Tuhan, dosa saudara dihapus. Dan keselamatan itu sudah diberikan kepada saudara. Pada waktu saudara percaya Yesus dan dibaptis, maka keselamatan itu diberikan kepada saudara. Ini saya ingin bongkar masalah ini. Banyak orang Kristen nggak tahu masalah ini. Sekarang saya ingin katakan kepada saudara, keselamatan itu gratis. Ya, Efesus 2 ayat 8. Di situ dikatakan, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberiannya Allah. Jadi pada waktu saudara percaya Yesus sebagai juru selamat, maka saudara sudah mendapatkan iman. Efesus 2 ayat 8. Kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberiannya Allah. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah mendapatkan iman. Nggak usah kerja berat, nggak usah berbuat baik lagi, nggak usah berbuat jahat lagi. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai juru selamat, maka saudara sudah mendapatkan keselamatan itu. Pada waktu saudara percaya Yesus, hari itu saudara mati. Hari itu juga saudara bisa masuk ke Firdaus. Ayatnya sudah jelas. Ya. Untuk masuk surga itu sangat mudah kalau saudara ngerti. Ya, cara untuk kita bisa masuk surga, dosa kita harus dihapus terlebih dahulu. Bagaimana caranya dosa kita bisa dihapus? Dengan cara percaya Yesus sebagai Tuhan. Maka hari itu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Hari itu juga dosa saudara dihapus oleh Tuhan. Sehingga pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang dosanya dihapus. Karena dipercaya Yesus, dia langsung masuk ke Firdaus. Simple. Nah, pada waktu Tuhan sudah berikan kita keselamatan pada kita, maka keselamatan itu tanggung jawab kita toh. Nah, ini rahasianya banyak yang nggak tahu nih. Pama saudara ingin pergi ke surga, Tuhan kasih tiket ke surga. Nih, gua kasih tiket ke surga. Nah, pada waktu Tuhan berikan kita keselamatan, maka keselamatan itu sudah di tangan kita, bukan di tangan Tuhan lagi kan? Ya kan? Tuhan sudah berikan saudara keselamatan nih. Semua orang Kristen yang namanya Yesus, yang namanya percaya Yesus, itu sudah diberikan keselamatan. Nah, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka keselamatan itu sudah ada di tangan kita. Betul nggak? Bukan di tangan Tuhan lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan keselamatan kepada kita. Pada waktu Tuhan berikan kita keselamatan, maka keselamatan itu tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab Tuhan lagi. Ini yang saya ingin jelaskan. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Ya. Keselamatan yang sudah saudara dapatkan dari Tuhan. Itu saudara yang pegang kan? Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai juru selamat, maka saudara sudah mendapatkan keselamatan. Setelah saudara mendapatkan keselamatan, maka keselamatan itu di tangan siapa? Tangan saudara, bukan tangan Tuhan lagi. Karena keselamatan sudah diberikan kepada saudara. Sehingga keselamatan itu sudah berada di tangan kita. Nah, kalau kita tidak menjaga keselamatan itu, maka kita gagal masuk surga. Makanya banyak orang Kristen salah paham
Mereka sangka kalau sudah diberikan keselamatan, keselamatan itu masih tanggung jawab Tuhan. Bukan. Kalau Tuhan sudah beri kita keselamatan, maka keselamatan itu ditanggung kita. Kita yang jaga. Maka dalam Filipi, kita baca saja di dalam Filipi 2, ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, judulnya Filipi 2 ayat 12, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Hai anak saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Kerjakanlah keselamatanmu. Kenapa kita harus mengerjakan keselamatan kita? Karena Tuhan sudah berikan kepada kita keselamatan. Pada waktu saudara percaya Yesus dan dibaptis, maka keselamatan itu sudah saudara pegang. Ya, setelah saudara mendapatkan keselamatan dari Tuhan, maka tanggung jawab saudara itu memegang keselamatan itu erat-erat. Jadi tanggung jawab yang saudara dapatkan dari Tuhan itu yang saudara harus tahu, bahwa keselamatan itu sudah ada di tangan saudara, bukan di tangan Tuhan lagi. Sehingga Tuhan memerintahkan kepada kita, kerjakanlah keselamatanmu. Saya sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, maka saya yang harus memegang keselamatan itu, bukan Tuhan lagi. Karena Tuhan sudah berikan keselamatan kepada kita. Sehingga tanggung jawab keselamatan itu bukan di tangan Tuhan lagi, di tangan kita. Kenapa Tuhan kasih kita firman Tuhan? Kenapa Tuhan kasih kita Alkitab? Karena supaya kita mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuan Tuhan memberi Alkitab ini kepada semua orang Kristen, semua hamba Tuhan, supaya saudara bisa mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini harus saudara ngerti. Jadi keselamatan yang sudah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu bukan tanggung jawab Tuhan lagi, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Ini yang membuat orang banyak yang tidak mengerti masalah ini. Sepele tapi sangat penting. Banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka mengatakan keselamatan itu di tangan Tuhan. Tidak. Keselamatan sudah diberikan kepada kita, bukan di tangan Tuhan lagi. Kalau saudara gak mengerti masalah ini, saudara bisa gagal masuk surga. Saya sebagai hamba Tuhan meluruskan yang salah, bahwa pada waktu saudara mendapatkan keselamatan dari Tuhan, maka keselamatan itu sudah saudara pegang, kan? Nah, setelah saudara sudah memegang keselamatan itu, maka keselamatan sudah ada di tangan saudara, bukan di tangan Tuhan lagi. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada saudara. Ini sangat penting. Ini adalah dasar kita menjadi orang Kristen. Kalau kita ngerti masalah ini, maka kita akan menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pada waktu saudara diselamatkan, dosa saudara sudah dihapus. Saudara kudus, ya. Namanya dosanya dihapus berarti kita hidup kudus. Pada waktu kita hidup kudus, kita harus jaga kekudusan itu. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Tuhan memanggil engkau bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Pada waktu saudara mendapatkan kekudusan dari Tuhan, ya kan? Maka saudara harus menjaga kekudusan itu. Itu yang dinamakan keselamatan di tangan kita. Yang menjalankan kekudusan itu bukan Tuhan, saudara yang kekasih. Yang menjalankan kekudusan itu adalah kita. Kenapa Tuhan berikan kita Alkitab?
supaya kita belajar bagaimana caranya hidup kudus. YouTube yang lalu itu saya berbicara tentang kekudusan. Kekudusan itu tidak dapat dengan cara kita berdoa. Kita berdoa kita nggak bisa kudus. Kita doa puasa nggak menjadi kudus, Saya khotbah pun ini di tempat YouTube ini, saya nggak jadi kudus. Saudara mendengar pun tidak jadi kudus. Ya, kalau saudara mempraktekkan firman Tuhan, baru saudara bisa hidup kudus. Saya kembali lagi kepada keselamatan, ya, biar lebih jelas. Sepele tapi penting. Keselamatan bisa diambil kembali sama Tuhan dan diberikan kepada orang lain. Ya kan? Kenapa keselamatan itu bisa diambil kembali sama Tuhan? Karena kita nggak ngerti Alkitab. Kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga kerajaan Allah yang sudah kita dapat diambil kembali. Namanya keselamatan sudah di tangan kita, diambil kembali. Berarti keselamatan itu sebenarnya sudah di tangan kita nih. Saya ulangin lagi dari awal ya. Saudara diberikan keselamatan sama Tuhan. Nih, saya berikan keselamatan ya. Nih, pada waktu saudara percaya Yesus dan dibaptis, maka keselamatan itu diberikan kepada Tuhan. Nih saya kasih kamu keselamatan. Nah, setelah kita mendapatkan keselamatan, hari itu kita mati, hari itu juga kita bisa masuk surga karena kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tetapi pada waktu kita belum mati, kita belum masuk surga, keselamatan sudah diberikan kepada kita. Maka keselamatan itu sudah ada di mana? Di tangan kita apa di tangan Tuhan? Di tangan kita, bukan di tangan Tuhan lagi. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang Kristen, itu keselamatan sudah ada di tangan kita masing-masing. Jadi keselamatan orang Kristen itu bukan di tangan Tuhan lagi, saudara yang kekasih. Di tangan saudara masing-masing. Saya diberikan keselamatan sama Tuhan. Saya pegang. Gimana caranya saya bisa mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya? Dengan cara saya hidup kudus. Pada waktu saya melanggar hukum Tuhan, pada waktu saya berbuat dosa, maka keselamatan yang sudah saya dapatkan itu diambil kembali sama Tuhan gara-gara kita melawan hukum Tuhan. Jadi saya ingin katakan kepada saudara yang kekasih, tugas seorang hamba Tuhan menerangkan bagaimana caranya kita bisa masuk surga, bukan berantem, bukan cari muka. Sekarang saya perhatikan di YouTube banyak hamba-hamba Tuhan cari muka. Tugas dia untuk mengajarkan orang masuk surga lupa. Sehingga apa yang terjadi? Iblis tepuk tangan. Hore hamba Tuhan. Tidak memberitakan Injil yang benar. Injil ini apa saudara yang kasih? Injil ini adalah kabar baik bahwa gimana caranya kita bisa masuk surga. Itu aja. Tugas seorang hamba Tuhan itu mengajari jemaat supaya jemaat itu bisa masuk surga. Itu aja tugas hamba Tuhan sebenarnya. Enggak banyak. Tugas hamba Tuhan mengajari jemaat supaya jemaat itu gimana mati bisa masuk surga. Itu tugas hamba Tuhan. Saya ingin katakan sebagai hamba Tuhan. Saya kembali lagi. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di tangan kita. Maka keselamatan itu sudah ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan lagi. Ya, pada waktu keselamatan itu sudah kita dapat, maka keselamatan itu di tangan kita kan, di diri kita, bukan di tangan Tuhan lagi. Sehingga Tuhan mengatakan, jagalah keselamatan yang sudah aku berikan kepadamu. Jadi bukan berarti kita ini selamat karena kita berbuat baik. Tidak. Kita menjaga keselamatan itu sampai kita mati. Baru bisa masuk. Kenapa banyak orang Kristen mati nggak bisa masuk surga? Karena nggak ngerti masalah ini. Mereka merasa keselamatan itu masih di tangan Tuhan.
Padahal keselamatan itu sudah diberikan Tuhan pada waktu saudara percaya dan dibaptis. Kapan saudara diselamatkan? Pada waktu saudara percaya Yesus, ya. Lukas 23:43. Pada waktu orang jahat itu percaya Yesus sebagai Tuhan, dia mati langsung masuk ke Firdaus. Nah, kalau saudara belum mati, berarti keselamatan itu sudah ada di tangan kita. Karena kan saudara kan percaya Yesus, maka saudara dikasih keselamatan kan? Nah, kenapa kita disuruh belajar firman Tuhan? Supaya ngerti bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, itu sudah ada di tangan saudara. Jadi kalau saudara ingin selamat, mau nggak mau, suka nggak suka, saudara harus belajar firman Tuhan yang benar. Jadi keselamatan itu sudah nggak ada di tangan Tuhan lagi. Sudah di tangan saudara. Gimana Tuhan mau menyelamatkan saudara? Orang keselamatan sudah diberi. Saudara ngerti ya maksud saya ya? Coba kalau saudara kurang ngerti, dipelajarin lagi apa yang saya katakan ini. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, itu saudara ambil. Ya, pada waktu saudara percaya Yesus dan dibaptis, maka saudara sudah diberikan keselamatan. Ya kan? Ya kan? Pada waktu saudara sudah mendapatkan keselamatan, berarti keselamatan itu sudah di tangan saudara, bukan di tangan Tuhan lagi. Betul nggak? Ini yang harus saudara ngerti. Jadi keselamatan itu sudah nggak ada di Yesus lagi. Sudah di tangan saudara. Makanya Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Kenapa kita kerjakan keselamatan? Karena kita sudah diberikan keselamatan sama Tuhan. Di akhir zaman ini banyak orang korbannya ngawur. Mereka sangka keselamatan masih di tangan Tuhan. Padahal Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga apa? Tidak ada tanggung jawab. Kalau saudara mengerti tentang apa yang saya katakan di YouTube ini, maka saudara ada tanggung jawab untuk menyelamatkan diri saudara masing-masing. Saya sudah diberikan keselamatan. Maka keselamatan itu ada di tangan saya. Betul kan? Bukan di tangan Tuhan lagi. Bukan berarti saya so pinter. Bukan berarti saya ini so hebat. Bukan berarti saya ini bisa masuk surga sendiri. Enggak. Saya sudah diberikan keselamatan sama Tuhan nih. Berarti keselamatan itu sudah di tangan saya. Nah, kalau keselamatan di tangan saya, ya saya kerjakan apa yang ada yang dia keselamatan itu. Filipi 2:12. Kerjakanlah keselamatanmu. Nyambung ya? Nah, keselamatan yang kita dapat itu dari Tuhan Yesus. Ya. Nih, Fit, saya kasih kamu keselamatan nih. Nah, pada waktu saya mendapatkan keselamatan itu, berarti keselamatan itu sudah ada di tangan saya. Tergantung saya. Saya mau buang atau enggak. Nah, kalau saya mempertahankan apa yang saya dapat dari Tuhan Yesus sampai mati, pada waktu saya mati, saya masuk surga. Tetapi kalau saya tidak bisa mempertahankan apa yang Tuhan berikan kepada saya, itu tentang keselamatan, maka saya mati, saya nggak masuk surga. Makanya ada ayat di dalam Matius 21:43. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Kenapa kerajaan Allah diambil kembali sama Tuhan? Karena kita tidak bisa memegang keselamatan itu. Makanya saudara yang kekasih, kalau orang yang nggak ngerti firman Tuhan, banyak yang gagal masuk surga. Mereka sangka kalau sudah percaya Yesus tetap masuk surga. Enggak. Saudara harus ngerti masalah ini. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan lagi. Maka Tuhan mengatakan, sempurnalah kamu, sebab aku sempurna. Kenapa Tuhan mengatakan kita harus sempurna? Karena kita sudah diberikan keselamatan sama Tuhan. Itu masalahnya.
Saya ulangi lagi pelan-pelan ya saudara. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Nggak apa-apa ya, kita belajar lebih jelas. Kalau yang sudah mengerti, puji Tuhan. Kalau yang belum mengerti apa yang saya katakan, saya ulangi lagi ya. Biar semuanya masuk surga. Jangan mau yang pinter saja yang masuk surga. Yang nggak pinter diulang lagi. Biar semuanya masuk surga. Jangan egois ya yang pinter ya. Gini saudara yang kekasih. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka Tuhan sudah berikan keselamatan. Ya kan? Sebelahnya Yesus, waktu Yesus mati di kayu salib, dia percaya Yesus, maka Yesus kasih keselamatan dia. Pada waktu dia mati, langsung masuk ke surga karena dia mendapatkan keselamatan, percaya Yesus sebagai Tuhan. Kan? Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara kan belum mati. Ya kan? Saudara kan sudah mendapatkan keselamatan pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan kan? Dan dibaptis. Sudah dapat keselamatan. Nah, pada waktu saudara sudah mendapatkan keselamatan, berarti keselamatan itu sudah di tangan saudara apa belum? Sudah. Sudah di tangan saudara. Jadi keselamatan itu sudah di tangan saudara, bukan di tangan Tuhan lagi. Karena Tuhan sudah berikan kepada saudara. Nah, kalau keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, maka di dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan apa? Keselamatan ajaran firman Tuhan. Ini yang dinamakan keselamatan. Aku berikan kepada kamu Alkitab supaya kamu menjalankan apa yang ada di dalam Alkitab ini. Kalau saudara menjalankan isi dari Alkitab ini, berarti saudara menjalankan keselamatan saudara. Kalau saudara tidak menjalankan apa isi dari Alkitab ini, maka saudara meninggalkan keselamatan. Itu aja. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen, nggak ngongkang-ngongkang. Saudara harus mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, yaitu keselamatan. Keselamatan itu ada di Alkitab. Jadi kalau saudara nggak mengerti Alkitab, boro-boro mengerti Alkitab, baca Alkitab aja malas, gimana saudara bisa masuk surga? Baca Alkitab aja malas, bagaimana saudara bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau saudara hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, salah nggak? Nggak salah. Tetapi pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, hari itu saudara mati, aman saudara masuk surga. Tetapi pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara belum mati, maka saudara harus mengikuti perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Itu yang dinamakan kerjakanlah keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu. Jadi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus kerjakan. Kalau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang benar. Itu yang dinamakan kerjakan keselamatan. Sudah ngerti saudara yang kasih? Kalau Tuhan mengambil keselamatan kita, itu berarti kita nggak ngerti Alkitab. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita nggak masuk surga, karena nggak mau belajar firman Tuhan. Hamba Tuhan udah banyak di YouTube. Belajarlah hamba Tuhan yang ada di YouTube itu. Hamba Tuhan yang benar, saudara ambil. Hamba Tuhan yang nggak benar, saudara buang. Itu yang dinamainya kerjakanlah keselamatan. Saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan di YouTube kan banyak saudara yang kekasih. Nah, kalau apa yang diajarkan dengan benar, saudara pegang. Saya ajarin saudara ini benar nggak? Kalau benar, saudara pegang. Kalau ajaran saya nggak benar, saudara buang. Nanti kita lihat setelah mati. Ajaran saya benar nggak? Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kan YouTube saya udah banyak juga ya, tapi nggak terlalu banyak, nggak kayak hamba-hamba Tuhan yang lain. Hamba-hamba Tuhan kalau YouTube-nya bisa ribuan, ratusan ya. Saya cuma berapa puluh. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik saya memberitakan di YouTube daripada saya simpen ilmu saya masuk dalam kubur.
Saya nggak mau apa yang saya dapat dari Tuhan saya makan sendiri, saya nggak mau. Saya beritakan apa adanya, supaya saudara juga mendapat bagian dari keselamatan itu. Terakhir ya saudara ya, terakhir nih, saya ingin review lagi, ulang lagi. Yang sudah ngerti ya puji Tuhan, yang belum ngerti saya ulang lagi. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah mendapatkan keselamatan itu kan. Pada waktu saudara percaya Yesus, hari itu mati, maka hari itu juga saudara selamat masuk surga. Tetapi pada waktu saudara percaya Yesus dan dibaptis, saudara belum mati, maka keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, berarti keselamatan itu sudah ada di tangan saudara kan? Kalau keselamatan itu sudah ada di tangan saudara, berarti keselamatan itu bukan di tangan Tuhan lagi, di tangan saudara. Karena Tuhan sudah berikan kepada saudara. Jadi tanggung jawab keselamatan itu bukan di tangan Tuhan lagi, di tangan saudara masing-masing. Itu maksudnya. Saya sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tugas saya apa? Memberitakan Injil. Nah, saya beritakan ini, itu berarti saya memberitakan kabar keselamatan. Bahwa keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, itu sudah ada di tangan saudara. Jadi keselamatan itu sudah tidak ada lagi di tangan Tuhan, di tangan saudara. Karena keselamatan itu sudah diberikan kan kepada saudara. Jadi saudara harus mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan keselamatan dari Tuhan? Hidup kudus. Pada waktu saudara hidup kudus sampai mati, maka saudara mempertahankan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan. Kalau saudara ingin mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, caranya dengan cara hidup kudus. Pada waktu saudara hidup kudus, saudara mempertahankan apa yang Tuhan berikan kepada saudara, yaitu keselamatan. Jadi keselamatan itu sudah ada di tangan orang Kristen. Keselamatan itu sudah ada di hamba-hamba Tuhan, bukan di tangan Yesus lagi. Ini yang banyak orang gak ngerti, sehingga bingung. Mereka sangka kalau kita selamat itu di tangan Tuhan. Gak ada. Kan keselamatan sudah diberikan kepada saudara pada waktu saudara percaya Yesus. Apalagi yang ingin kita minta sama Tuhan? Semua sudah diberikan kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan kita, Tuhan sudah berikan kepada kita semua yang ada, yaitu keselamatan. Nah, kalau Tuhan sudah berikan kita keselamatan, apalagi yang saudara ingin minta? Gak ada lagi. Gak ada yang lagi yang kita minta. Ya tinggal kita jalanin aja keselamatan itu. Sampai kita mati, baru kita bisa masuk surga. Ini berita Injil yang sesungguhnya, bahwa saudara sudah mendapatkan keselamatan, dan keselamatan itu sudah ada di tangan saudara, ya? Bukan di tangan Tuhan lagi. Maka Tuhan mengatakan 1 Tesalonika 4 ayat 7, kerjakanlah keselamatan. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Kalau saudara menjalankan kekudusan, itu sama saja saudara memegang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita masih berbuat dosa, orang Kristen atau hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, berarti dia nggak ngerti apa yang dikatakan firman Tuhan yang benar. Jadi wajar kata Tuhan. Kita baca aja di dalam 2 Petrus 2 ayat 15. 2 Petrus 2 ayat 15 saya bacakan. Di sini dikatakan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Biliam, anak Bor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi ini yang dikatakan, karena mereka meninggalkan jalan yang benar, maka dia menjadi sesat dan jahat. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Barang siapa yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan.
Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen atau sebagai hamba Tuhan berbuat jahat, berarti saudara sudah meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara sudah meninggalkan firman Tuhan, maka saudara sudah melepaskan keselamatan itu. Tugas seorang hamba Tuhan itu memberitakan apa yang saya katakan ini. Bagaimana cara yang kita masuk? Bukan berantem. Tugas hamba Tuhan itu bukan berantem. Tugas hamba Tuhan itu menerangkan bagaimana caranya orang Kristen ini bisa masuk surga. Itu aja tugas hamba Tuhan. Tuhan gak menyuruh hamba Tuhan berantem. Iblis yang nyuruh kita berantem sesama hamba Tuhan. Amin. Saya memberitakan Injil ini apa adanya. Ya, saya mau supaya saudara mengerti bahwa kerajaan Allah bisa diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain karena kita nggak ngerti Alkitab. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita bukan tanggung jawab Tuhan lagi, tanggung jawab kita. Ya, kalau saudara sudah diberikan rumah sama Tuhan di surga, maka saudara harus menjaganya. Ya kan? Gimana caranya supaya kita bisa mendapat rumah di surga yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Yaitu jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Apa tugasnya? Janganlah engkau berbuat dosa lagi. Kalau saudara masih melakukan dosa, sekalipun dia itu hamba Tuhan, maka keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada dia, itu diambil kembali sama Tuhan. Contohnya gini saudara yang kekasih, saya ingin kasih gambaran. Seorang pakai narkoba, contoh ilustrasi lah ya. Contoh nih, orang pakai narkoba, bahkan dia jadi bandar narkoba. Ya kan? Jahat kan? Berdosa di mata Tuhan, di mata negara juga orang ini berbahaya, berbuat dosa. Dia jadi bandar narkoba dan pemakai, merangkap lah itu dosanya. Ketangkap polisi. Ya, bandar narkoba ditangkap polisi, disidang lah itu. Hukumannya mati. Ya kan? Hukumannya mati nih bandar narkoba ini. Lalu presiden memberi gerasi kepada bandar narkoba ini. Kesalahanmu saya hapus semua. Nggak ada yang protes kalau presiden ngomong karena gerasi. Nggak ada yang protes. Selesailah itu hukuman dia, bebas dari kematian. Lalu pesanlah itu sama si ini, presiden pesan sama yang bandar narkoba, jangan jadi bandar narkoba lagi ya, jangan pakai narkoba lagi ya. Nah, gua sudah selamatin lu nih, lu jaga nih omongan gua nih, jangan sampai apa yang saya sudah berikan gerasi ini kamu salah gunakan ya. Jangan pakai narkoba lagi, jangan jadi bandar lagi. Yes. Nah, pada waktu bandar narkoba itu tidak memakai narkoba lagi, tidak jadi bandar lagi, itu artinya dia memegang keselamatan yang sudah diberikan oleh presiden. Tetapi apabila bandar narkoba yang sudah hukumnya sudah dihapus, dia kembali lagi jadi bandar narkoba, maka dia akan busuk di penjara sampai mati. Ini adalah ilustrasi bagi kita sebagai orang Kristen. Saudara sebenarnya mati masuk neraka. Ya, sebenarnya saudara itu mati masuk neraka. Karena Tuhan mengasihi saudara, maka Tuhan menghapus semua dosa saudara sehingga saudara bisa masuk surga. Ya kan? Nah, setelah Tuhan berikan keselamatan kepada kita, maka Tuhan berpesan kepada kita, Fit, jangan berbuat dosa lagi ya. Ya, saya bilang. Lalu saya tidak melakukan dosa lagi. Nah, sampai saya mati, saya bisa masuk surga. Karena dosa saya sudah diampuni sama Tuhan. Dan saya menjaga apa yang dikatakan Tuhan itu. Jangan berbuat dosa lagi. Saya masuk. Tetapi apabila
saya berbuat dosa lagi, maka keselamatan itu ditanggung oleh saya sendiri. Ya, dosa saya ditanggung saya sendiri. Karena apa? Karena saya sudah dapat keselamatan, saya berbuat dosa lagi, maka dosa itu saya yang nanggung. Nah, ini peringatan bagi semua orang Kristen. Hei, semua orang Kristen, semua hamba Tuhan, dosamu sudah tidak ditanggung lagi sama Tuhan. Karena apa? Karena dosamu itu tadinya sudah ditanggung, sudah dihapus sama Tuhan. Nah, kalau saudara berbuat dosa lagi, maka yang menanggung dosamu bukan Tuhan lagi, kamu sendiri. Yesus mati di kayu salib hanya sekali. Yesus menghapus dosamu hanya sekali juga. Selanjutnya, kalau saudara masih melakukan dosa, saudara tanggung sendiri. Makanya Tuhan mengatakan, barang siapa yang meninggalkan kebenaran, dia akan tersesat dan akan menjadi jahat. 2 Petrus 2 ayat 15. Ini yang harus saudara perhatikan. Jadi kalau saudara hamba Tuhan atau orang Kristen masih melakukan dosa, maka dosa itu saudara tanggung sendiri. Makanya Tuhan mengatakan orang yang Ibrani 6 ayat yang ke-4 sampai ke-6, di situ dikatakan orang yang murtad tidak bisa diperbaharui lagi. Tidak bisa. Jadi hati-hatilah sebagai orang Kristen, hati-hatilah sebagai hamba Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Karena dosa itu akan ditanggung oleh saudara sendiri. Kenapa? Saudara sudah diberikan keselamatan, tapi saudara tidak menjaga keselamatan itu. Sehingga apa? Pada waktu saudara mati, saudara tidak diterima Tuhan di sorga. Makanya saya ingin katakan kepada saudara sebagai hamba Tuhan, peringatan bagi kita, jangan berbuat dosa lagi. Berbohong itu dosa nggak? Dosa, saudara. Khotbah yang nggak benar itu dosa nggak? Dosa, saudara yang kekasih. Bohong itu dosa nggak? Dosa. Apa sih itu bohong itu? Bohong itu perkataan kita yang nggak benar. Itu bohong. Nggak ngerti firman Tuhan, khotbah. Itu bahaya loh, saudara yang kekasih. Saya ngomong apa adanya. Di akhir zaman ini, saya sering ulang-ulang, saudara yang kekasih. Ini penting. Acara kematian. Tentang bohong nih ya, tentang khotbah yang bohong nih. Saya peringatan kepada hamba-hamba Tuhan. Saya nggak peduli saudara hamba Tuhan senior kayak hamba Tuhan yang baru jadi hamba Tuhan. Saya tidak peduli. Saya peduli kalau saudara mati masuk neraka. Itu saya peduli. Bukan berarti saya melawan apa yang saudara khotbahkan. Enggak. Urusan saudara khotbah. Tetapi saya prihatin kalau saudara khotbah nggak masuk surga. Betul nggak? Kenapa kita khotbah nggak bisa masuk surga? Karena khotbahnya bohong. Bohong itu perkataan kita yang nggak benar. Itu bohong, ya. Tentang khotbah, tentang kematian. Saya ulang-ulang nih. Ya. Khotbah tentang kematian. Seandainya yang mati itu Budi. Yang mati ini Budi nih. Budi yang mati. Hampir semua hamba Tuhan mengatakan, mau senior kayak yang gak senior, hampir semua mengatakan si Budi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau si Budi sudah pulang ke rumah Allah Bapa yang di sorga. Itu perkataan pendeta loh, perkataan hamba Tuhan loh. Dia katakan itu di acara kematian. Dengarnya enak ya. Yang jadi masalah begini, apakah pendeta itu sudah melihat si Budi duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah pendeta itu sudah melihat si Budi berada di surga bersama Bapa Allah Bapa? Belum dilihat. Setahu saya, tidak ada satu orang pun yang dapat melihat orang mati masuk surga. Saudara baca di dalam Matius 20.
Matius 20 ayat 23. Ini penting. Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu." Matius 20 ayat 23. Yesus berkata, "Apabila engkau mati, aku tidak memberi hak kepadamu duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku." Jadi Tuhan aja nggak berani mengatakan kalau Budi mati duduk di sebelah kanannya. Tuhan lo nggak berani mengatakan begitu. Ini sekarang pendeta. Setiap kali orang mati, si Budi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal dia belum melihat. Yesus aja nggak berani mengatakan, Budi kalau mati duduk sebelah kananku ya. Yesus aja nggak berani mengatakan begitu. Ini peringatan kepada semua hamba Tuhan. Ini kesalahan fatal, saudara yang kekasih. Perkataan kita yang belum kita lihat, kita katakan itu bohong, pendusta. Omongannya mah enak, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal kita belum lihat. Itu namanya bohong, pendusta. Ini yang salah satu yang membuat kerajaan Allah akan diambil dan diberikan kepada orang lain. Kenapa? Khotbahnya bohong. Dia belum lihat si Budi masuk surga, dia katakan sudah masuk surga. Sepele ya saudara. Sepele, tapi ini dipertanggungjawabkan sampai kita mati. Apa benar perkataan saya orang bohong gak masuk surga? Serius ini. Coba saudara baca di dalam Wahyu. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Wahyu 21 ayat ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Semua pendusta masuk ke dalam api neraka. Sekalipun dia itu pendeta, sekalipun dia itu hamba Tuhan senior, sekalipun dia itu orang Kristen, sekalipun dia majelis, semua pendusta akan tinggal di dalam api neraka. Jelas. Jadi wajar kata Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Kenapa Rasul Paulus masih mengatakan begitu? Karena dia takut kalau khotbahnya salah. Karena dia takut kalau khotbahnya bohong. Sehingga dia katakan, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Ini harus hati-hati. Saya hamba Tuhan. Saya nggak mau kalau saya mati ditolak Tuhan. Bagaimana supaya saya mati nggak ditolak Tuhan? Khotbahnya lah yang benar. Jangan melihat orang mati, kita belum lihat masuk surga, kita bilang sudah masuk surga. Nggak apa-apa, khotbah itu jelek, nggak apa-apa. Khotbah kita keras juga nggak apa-apa. Khotbah kita pahit juga nggak apa-apa. Tapi itu harus benar. Sesuai dengan Alkitab. Sekalipun khotbah kita acak-acakan, ya, tapi khotbahnya benar. Khotbah kita itu pahit, nggak enak didengar. Tapi kalau itu benar, itu seperti obat, bisa menyelamatkan saudara. Khotbahnya manis. Ia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Manis. Tapi isinya racun. Sehingga pada waktu mati, Tuhan, aku kan sudah beritakan Injil. Setiap kalau orang mati saya katakan sudah masuk surga.
Tuhan bilang, gua aja nggak berani orang mati ngatakan duduk sebelah kanan. Lu siapa? Emang lu lebih pintar dari Tuhan? Katakan orang mati duduk sebelah kanan Allah Bapa. Gua sebagai Tuhan, kata Yesus nih, nggak aja berani mengatakan, aku tidak berhak memberikan engkau mati duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku. Khotbah saya ini nggak enak, saudara yang terkasih. Nggak enak sekali. Khotbah yang saya khotbahkan di YouTube ini, itu nggak enak sama sekali. Melawan hamba-hamba Tuhan yang mengatakan tiap kali orang mati duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nggak enak. Tapi ini obat, ini kebenaran. Fakta bahwa orang yang berbohong nggak layak masuk surga. Ini masalah surga dan neraka. Nggak ada hubungan dengan lu temen gua, sesama hamba Tuhan. Oh ini gereja kita. Nggak ada hubungan. Ini hubungan surga dan neraka. Harus benar ya benar, salah ya salah. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara khotbah kita salah. Jangan sampai kita ditolak masuk surga gara-gara khotbah kita nggak benar. Kita belum melihat si Budi masuk surga, kita sudah katakan sudah masuk surga. Makanya Tuhan mengatakan tidak semua orang Kristen masih masuk surga karena masih bohong. Saudara yang kekasih, di pagi hari ini firman Tuhan gak enak. Gak enak. Tapi ini firman Tuhan. Bingung kan? Firman Tuhan yang saya khotbahkan itu gak enak. Kayaknya saya mau buang aja nih. Gak mau denger ini khotbah yang khotbah apa ini David ini? Lain daripada yang lain. Ya ini firman Tuhan yang benar. Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Ini firman Tuhan loh. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena khotbahnya bohong. Itu saudara perhatikanlah. Saudara kan orang Kristen toh. Saudara kan punya pikiran. Punya pikiran. Tuhan kasih kita pikiran supaya kita mikir. Ini khotbahnya benar nggak? Khotbah David ini benar nggak? Ada nggak sesuai dengan Alkitab? Kalau nggak sesuai dengan Alkitab, berarti saya bohong. Ya, kalau saya khotbah di YouTube ini tidak sesuai dengan apa yang dicatat di Alkitab, berarti saya bohong. Betul nggak? Bahwa saudara sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kalau saudara sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, maka keselamatan itu sudah ada di tangan saudara, bukan di tangan Tuhan lagi, karena sudah diberi. Jangan ngandalin Tuhan lagi. Tuhan sudah berikan kita semuanya kok. Agak pinter dikit lah. Tuhan sudah berikan kita keselamatan sama kita. Kita pegang, kita minta keselamatan lagi. Tuhan bingung, apa yang ingin saya berikan lagi? Semua sudah aku berikan kepadamu. Jadi kamu yang megang nih keselamatan sekarang, bukan aku lagi. Nyambung ya saudara yang kekasih ya. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan, memegang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, jangan bohong. Kalau hamba Tuhan, khotbahlah yang benar. Kalau saudara berbohong terus setiap kali khotbah orang mati duduk sebelah kanan Allah Bapa, semakin banyak saudara dosanya. Saya kalau khotbah kepada orang mati, saya nggak berani mengatakan, si Budi sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa. Saya nggak berani karena saya belum lihat. Saya nggak berani khotbah kalau tidak sesuai dengan Alkitab, saya nggak berani. Apa yang ada di Alkitab, itu yang saya khotbahkan. Saya nggak berani nambah-nambahkan Alkitab ini. Tapi yang jadi masalah banyak hamba Tuhan menambah-nambahkan Alkitab ini kan. Dia belum lihat Budi masuk surga, dia bilang sudah masuk surga.
dia belum lihat Budi duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia katakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu kan menambahkan firman Tuhan. Wahyu 22, di situ dikatakan, baca aja Wahyu 22. Wahyu 22 ayat yang ke-18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu daripada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti tertulis di dalam kitab ini. Kalau barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan dari isi Alkitab ini, maka keselamatan yang sudah dia dapat diambil kembali sama Tuhan. Jadi jadi hamba Tuhan itu nggak gampang, susah. Harus ngerti Alkitab. Yang jadi masalah ini begini, hamba Tuhan nggak ngerti Alkitab, dia khotbah, ditambahkanlah itu khotbahnya. Tuhan mengatakan, aku tidak berhak memberikan engkau duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku. Sok pinter nih hamba Tuhan ini. Muntang-muntang hamba Tuhan senior. Dia mengatakan, si Budi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal dia belum lihat. Tuhan tidak peduli saudara senior kayak nggak senior kak, nggak peduli. Salah ya salah, benar ya benar. Sekalipun engkau hamba Tuhan senior, kalau saudara berbohong, engkau duduk di tempat api yang banyak, api neraka. Wahyu 21 ayat 8. Semua pendusta tinggal di dalam api neraka, sekalipun saudara hamba Tuhan senior. Saya hamba Tuhan biasa, saudara yang kekasih. Saya penginjil, nggak ada apa-apanya. Tapi saya memberitakan Injil apa adanya. Tugas saya memberitakan kabar keselamatan. Kabar keselamatan tugas selamanya enak didengar. Kabar keselamatan itu kadang-kadang dengarnya nggak enak. Nggak apa-apa. Tapi itu firman. Jangan sampai setelah kita masuk neraka, baru kita tahu, oh saya ini salah, terlambat. Lebih baik kita tahu dari sekarang masih hidup.